Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur. Gimana kabarnya Pak Alek hari ini? Sehat, alhamdulillah. Oke. Jadi Pak Alek, pada sesi kali ini kita akan melakukan praktek coaching, Pak Alek ya. Betul. Oke, saya di sini sebagai supervisor nanti akan mengamati bagaimana Pak Alek akan mengcoach atau mengcoaching Ibu Irma sebagai coachee. Siap. Oke. Sebelum melakukan coaching Pak Alek, kira-kira Pak Alek rubrik atau capaian pada kegiatan kali ini yang ingin dicapai apa? Yang ingin saya capai yaitu saya melakukan coaching ini sesuai dengan alur cerita, yaitu ada tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, coaching merumuskan rencana aksi, serta coaching melakukan pertanggungjawaban dari rencana aksi tersebut. Oke. Yang pertama jadi alur cerita. Alur cerita. Yang kedua, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan kebobot kepada coachee. Itu, Pak Nur. Oke. Jadi kalau boleh saya tanyakan indikator yang ingin dicapai tadi apa saja, Pak? Indikator yang dicapai yaitu yang pertama present. Indikator kompetensi coaching itu present, kemudian mengajukan pertanyaan serta mendengarkan secara aktif. Tapi yang ingin paling saya kembangkan di sini itu mengajukan pertanyaan kebobot kepada coachee, agar coachee itu dapat merumuskan permasalahan yang ada pada dirinya, kemudian mengembangkannya kepada rencana aksi. Seperti itu. Oke, jadi kalau boleh saya ulang, jadi yang pertama presence ya, atau perhatian penuh. Oke, yang kedua jadi alur cerita itu Pak ya. Yang ketiga membimbing, mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coachee dapat menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan. Betul. Oke, Pak Alek, semoga nanti Pak Alek melakukan coachingnya berjalan lancar. Nanti amin. Saya akan mensupervisi atau mengamati. Siap, Pak Nur. Terima kasih Pak Nur atas perhatiannya. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bapak Alek. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bapak. Tapi di sini saya ada sedikit permasalahan. Oh gitu. Permasalahan. Kira-kira Bu Irma permasalahan apa ya kok kayaknya mendadak banget dan ingin segera dicari solusi dari permasalahan itu? Jadi gini Pak, saya ingin meningkatkan literasi siswa, terutama dari mulai paling rendah saja Pak. Jadi membaca dan menulis. Nah, karena saya amati itu Pak, siswa saya itu kurang termotivasi Bapak dalam minat membaca, dan juga siswa saya kesulitan dalam menulis gitu Pak. Oh, jadi percakapan coaching hari ini yang ingin kita lakukan terkait bagaimana meningkatkan siswa dapat meningkatkan kompetensi dari literasi siswa Bu ya. Kira-kira gambaran siswa di sekolah Ibu bagaimana sebelumnya? Gini Pak, ini terlihat, kenapa saya bilang rendah, karena yang pertama Pak ya, ketika saya meminta siswa membaca sebelum pembelajaran nih Pak, membaca materi Pak ya. Nah, ketika saya mengajukan pertanyaan, mereka masih belum bisa Pak. Jadi pemahaman mereka itu kurang ya Pak. Kemudian yang kedua, ini juga banyak dikeluhkan oleh guru-guru ketika ada pengumuman gitu Pak ya di grup sekolah gitu. Masih banyak siswa yang bertanya. Jadi ini kan menandakan kalau mereka belum punya minat untuk berliterasi. Jadi masih banyak siswa yang belum memperhatikan dan saat diterangkan itu masih bertanya ya. Bukan berarti bertanya untuk kebaikan, tapi bertanya hal yang fondasional ya gitu Bu ya. Menurut Ibu, kira-kira hal ini terjadi kenapa Bu? Anak kok bisa seperti itu selain karena memang mereka ya mungkin mereka itu dapat simpulkan kurangnya literasi mereka. Kira-kira selain literasi itu sehingga faktor yang menyebabkan mereka itu melakukan bisa kurang literasi itu apa menurut Ibu kira-kira dari segi siswa jenengan? Ini Bapak, kira-kira penyebabnya itu yang pertama mungkin karena adanya teknologi dan gadget itu Pak. Jadi mereka akhirnya kurang gitu Pak minatnya untuk berliterasi, dan kebanyakan dari mereka itu akhirnya menghabiskan waktu untuk bermain game gitu ya. Yang pertama itu. Nah, yang kedua kurang dukungan dari lingkungan sekolah Pak. Artinya belum ada program literasi yang menarik di sekolah, Pak, sehingga ya tidak dilatih gitu loh Pak untuk diliterasi siswa. Jadi banyak faktor Bu ya, selain yang menyebabkan mereka menurunnya tingkat literasinya. Menurut Ibu, kira-kira hal apa yang Ibu bisa lakukan agar anak-anak ini bisa meningkatkan
kompetensi atau minat literasinya terhadap buku, terhadap media sosial atau apa. Kira-kira bagaimana rencana Ibu untuk bisa meningkatkan itu? Sebelumnya ya Bapak yang pernah saya lakukan gitu Pak ya, saya meminta siswa membuat rangkuman gitu Pak. Jadi materi hari ini kita misal virus tentang virus gitu, anak-anak diminta untuk membaca seperti itu Pak. Nah namun cara seperti itu kurang efektif gitu Pak. Nah kemudian saya berpikir mungkin Pak ya yang bisa saya lakukan nantinya, yang pertama itu Pak lebih melibatkan mereka dalam proses diskusi kelompok. Itu yang langkah saya yang pertama untuk di kelas. Karena gini Pak, sekolah saya ini kan awalnya itu satu kata dengan SD. Iya, betul. Satu pembelajaran itu hanya 30 menit Pak, satu JP itu Pak, 30 menit. Jadi ketika saya melakukan proses diskusi kan waktunya kurang gitu. Jadi proses diskusi itu sangat minim waktu itu Pak. Nah, karena kebetulan sekarang sudah berpindah gedung gitu Pak. Jadi saya bisa memaksimalkan proses diskusi kelompok itu yang pertama Pak. Yang kedua untuk di program sekolah mungkin Pak ya, itu saya ingin mengajukan adanya program literasi. Seperti ini Bapak. Jadi di sekolah saya itu setiap hari Jumat itu ada program pembiasaan di jam pertama. Nah di sana ada program istighosa yang biasa dilakukan ketika Jumat Manis, kemudian ada senam dan ada Jumat Bersih. Nah literasi ini belum ada Bapak. Saya ingin memasukkan program tersebut di kebiasaan-kebiasaan itu, gitu Pak. Nah dengan apa? Dengan meminta siswa tersebut membaca setidaknya buku yang mereka minati gitu Pak ya. Nah, ketika diminati kan mereka termotivasi untuk membaca Pak. Nah, dari situ Pak, saat waktunya pembiasaan literasi, siswa itu dikumpulkan kelompok-kelompok kecil. Nah, kemudian di sana siswa tersebut menceritakan terkait buku yang mereka baca. Nah, tentunya juga saya butuh keterlibatan OSIS di sini Pak. Mungkin di sini kan ada dimensi bernalar kritis. Bisa. Nah, OSIS tersebut yang nantinya akan memandu proses diskusi. Luar biasa sih rencana Ibu, menurut saya itu dengan rencana yang begitu detail seperti yang Ibu sampaikan tadi, saya kira siswa bisalah meningkatkan kompetensi dalam literasinya. Ibu, apakah Ibu dalam program ini ingin bekerja sendiri atau ingin mengajak teman yang bisa diajak untuk berkolaborasi di sini? Tentunya saya butuh partner gitu Pak. Siapa kira-kira Ibu? Yang pertama wali kelas Pak ya. Nah, wali kelas untuk mengkoordinasi siswa gitu Pak ya. Yang kedua yang saya sebutkan tadi yaitu OSIS. OSIS ya, bagian dimensi. Kemudian yang ketiga dukungan dari kepala sekolah juga. Luar biasa sih menurut saya. Saya kira kalau Ibu ini program yang Ibu canangkan ini terlaksana dengan maksimal, insya Allah siswa yang ada di sekolah Ibu ini bisa meningkatkan literasinya dengan bagus karena sudah ada dukungan dari wali kelas, sudah ada dukungan dari kepala sekolah, dan yang pertama teman-teman sendiri dari kegiatan OSIS. Agar kegiatannya efektif Ibu, kira-kira mulai kapan Ibu ingin melaksanakan program ini agar bisa terlaksana dengan baik? Setelah PTS mungkin Pak ya, karena sekarang masih masa-masa sumatif. Masih sumatif ya. Jadi setelah mungkin program ini bisa saya ajukan ke kepala sekolah dulu ya Pak. Mungkin minggu depannya baru bisa terlaksana. Jadi minggu depan setelah kegiatan PTS, Ibu akan menghadap kepala sekolah. Saya yakin kalau Ibu menjalankan program ini dengan detail dan Ibu sudah ada catatannya, sudah ada strateginya, insya Allah kepala sekolah Ibu pasti setuju deh. Karena programnya sangat bagus. Setelah itu baru langsung action ya. Apa Ibu ingin mengklasifikasi buku dulu yang ada di sekolah yang cocok untuk anak-anak? Apakah anak-anak bawa sendiri dari rumah? Kira-kira? Itu bebas Bapak. Oh bebas ya, yang mereka suka ya. Benar Bapak. Mungkin kalau misal tersedia di perpustakaan boleh mereka pinjam, atau mungkin mereka ingin berniat membeli gitu Pak, dipersilahkan. Satu buku gitu. Oh luar biasa Bu. Jadi minggu depan setelah PTS Ibu harus menghadap kepala sekolah dulu ya. Kemudian Ibu bisalah kolaborasi dengan wali kelas dulu di sekolah.
Jadi mulai dari pertama sampai sekarang, kira-kira Bu Irma sudahkah menemukan solusi dari permasalahan Ibu Irma keluhkan tadi? Iya Bapak, sudah alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan tuntunan Bapak tentunya. Siap. Alhamdulillah akhirnya ada solusi yang saya temukan. Mantap Bu Irma ini. Jadi pemikirannya selalu berkembang untuk kepentingan anak. Dan saya salut sekali karena apa? Karena memang sekarang literasi anak itu menurun betul karena Bu Irma tadi, karena ada gadget, karena ada ya mereka permainan game itu ya. Dan selama ini kan sekolah ibu belum ada program yang dapat meningkatkan literasi. Jadi saya yakin dengan program dari Bu Irma ini dapat berjalan dengan maksimal dan dapat meningkatkan literasi dari siswa di sekolah Bu Irma. Oke Bu Irma, semoga programnya berjalan dengan baik. Dan apa ada lagi yang ingin kita diskusikan Bu Irma selain ini? Apakah solusinya menurut Bu Irma sudah plong gitu? Ada lagi yang ingin disampaikan? Alhamdulillah sekarang sudah plong gitu ya, sudah terstruktur langkah-langkah mana yang akan saya lakukan terlebih dahulu gitu Pak. Jadi yang ingin dilakukan itu kan langsung pada literasi itu Bu. Jadi hari literasi itu ya. Kalau diskusi kan bisa dilakukan pada saat pembelajaran ibu ya. Kemudian rangkuman juga sudah dilaksanakan walaupun itu tidak berhasil secara maksimal. Ya, minggu depan saya tunggu informasinya. Nanti kita komunikasi lagi dan ingin tahu apa yang ibu sudah lakukan dan apa perkembangannya. Jadi sayanya sangat terburu-buru nih hari minggu depan ingin cerita lagi jadi Bu Irma bisa sekarang sekarang ceritanya tentang keluh kesahnya, minggu depan sudah Bu Irma bercerita tentang keberhasilan program yang sudah direncanakan oleh Bu Irma. Semangat Bu Irma sebagai guru, selalu semangat, kemudian selalu berusaha untuk berinovasi dan berefleksi ya. Jadi terima kasih Bu Irma sudah memberdayakan kita bisa ngobrol hari ini. Kira-kira Bu Irma bisa melaksanakan dengan baik. Oke Bapak, terima kasih atas bimbingannya Bapak. Sama-sama Bu Irma. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bisa minggu depan saya tidak bisa lama di sini, saya harus kembali ke kelas dulu. Siap Bapak. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam. Oke Pak Alek, kita ketemu lagi ya. Iya Pak Nur ya. Oke, gimana tadi setelah melakukan coaching dengan Bu Irma? Alhamdulillah coachingnya lancar, cuma ada beberapa memang saya sadari kata-kata atau penyusunan kata yang saya berikan untuk menstimulus Bu Irma itu agak kacau Pak. Oke, jadi pemilihan katanya itu wajar Pak. Oke, karena pemilihan kata itu kadang secara spontan tuh tidak menemukan pilihan kata yang tepat gitu Pak. Oke, jadi kelemahannya Pak Alek, menurut Pak Alek sendiri tadi pertama memilih kata yang tepat. Ya. Oke, ketika saya mengobservasi tadi kalau saya hubungkan dengan alur cerita atau capaian indikator yang ingin dicapai oleh Pak Alek tadi ya di kegiatan pra itu kan seperti presence ya. Terus mengajukan pertanyaan berbobot ya alur cerita itu menurut saya ada yang sudah bagus Pak, meskipun ada beberapa poin yang perlu ditingkatkan. Betul Pak. Yang pertama mengenai presence atau kehadiran penuh, menurut saya Pak Alek sudah berhasil ya melakukan presence itu ya. Buktinya Pak Alek tadi tidak menginterupsi tidak menginterupsi pernyataan dari coach. Tadi Pak Alek di awal juga menyapa dengan penuh antusias gitu ya, mengucapkan salam terus menanyakan kabar. Itu juga bagian dari presence Pak, bagus. Lalu Pak Alek juga tadi kan ketika coach itu menyampaikan pertanyaan, permasalahan, menyampaikan pernyataan tertentu, ide-ide, itu Pak Alek memberikan feedback atau umpan balik, baik secara verbal atau non verbal. Biasanya verbal dengan Pak Alek mengucapkan oke, baik, bagus sekali. Nah itu juga bagian dari presence Pak. Itu baik sekali Pak. Kemudian kalau yang non verbal itu seperti Pak Alek menganggukkan kepala. Terus tadi Pak Alek juga mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh Bu Irma. Itu juga bagian dari presence. Lalu juga itu mengulang pertanyaan atau pernyataan inti dari pernyataan yang sudah disampaikan oleh coach maksudnya. Siap. Oke. Lalu poin selanjutnya mengenai pertanyaan berbobot. Ya betul sekali Pak Alek yang Pak Alek sampaikan barusan.
ketika kita melakukan coaching, memang tantangan utamanya itu ketika kita harus mencari pertanyaan berbobot, ya, dan bisa mengarahkan coach supaya tertuju pada target atau solusi yang direncanakan. Ya, meskipun kita kadang tahu, Pak, ya, tapi diusahakan semaksimal mungkin kita tidak memberikan solusi secara langsung. Itulah. Tapi kita memancing coach untuk menemukan solusinya. Karena apa? Ya. Karena kalau kita memberikan saran secara langsung, itu efektivitasnya atau kemandirian dalam melaksanakan nanti akan berkurang. Betul. Kecuali coach itu menemukan solusinya sendiri, itu mungkin diharapkan lebih efektif, Pak. Dan karena berasal dari dirinya sendiri, gitu. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memberikan saran, namun caranya kadang tidak secara langsung, Pak. Secara eksplisit, Pak. Iya, betul, secara eksplisit. Lalu alur tirta, Pak. Kalau alur tirta saya yakin tadi secara umum itu sudah baik. Pak Alex di awal sudah menentukan tujuan dari kegiatan coaching ini, yaitu ingin menemukan solusi, begitu kan, Pak, ya. Ya, lalu Pak Alex juga menentukan target tadi, kira-kira kapan ya coach ingin melakukan aktivitas tersebut, kan begitu, Pak. Iya, betul. Iya. Tadi kalau tidak salah permasalahannya mengenai kesulitan membaca, ya, atau kemampuan literasi siswa. Tadi siswa yang disebut siswa tingkat apa, Pak? Tingkat SMA, Pak. Tingkat SMA, ya. Oke. Ya, memang itu kelemahan murid-murid kita, memang secara umum literasinya masih kurang. Jadi ketika mungkin Bu Irma tadi atau coach itu merasa kesulitan ketika menyampaikan informasi tertentu. Ya. Gimana tadi, Pak, yang diceritakan? Menurut Bu Irma tadi, Pak, yang di sekolah itu jadi anak-anak sekarang saat pembelajaran itu, saat memperhatikan, mereka terkadang-kadang seperti orang yang sudah mengerti apa yang dibicarakan dalam pembelajaran itu, yang didiskusikan. Tapi saat terakhir mereka masih bertanya, tapi bertanyanya bukan pertanyaan kritis, tapi pertanyaan yang masih fundamental, masih dasar sekali. Berarti ini katanya Bu Irma kan bisa dipastikan kurangnya literasi yang ada pada siswanya, sehingga Bu Irma itu merasa galau, merasa berjuma untuk belajar. Kok gini terus pertanyaan siswa, bukan pertanyaan kritis. Kalau pertanyaan kritis mungkin Bu Irma salut pada siswanya, tapi karena pertanyaannya fundamental dasar, yang itu membuat Bu Irma ingin mencanangkan hari literasi yang akan dilaksanakan pada hari Jumat. Itu salah satunya, selain pembelajaran kelompok di kelas, kemudian merampung dari materi ajar yang diberikan oleh Bu Irma, itu, Pak, yang disampaikan Bu Irma. Jadi ketika Bu Irma atau sekolah itu menyampaikan informasi, ya, respon dari siswa seolah-olah dari bahasa tubuhnya itu sudah paham. Tapi ketika selesai di akhir mereka bertanya kembali hal-hal yang dasar tadi apa, Bu? Misalnya kan sudah dijelaskan. Terus kira-kira tadi kalau boleh kita mengulang, Pak, ya, apa yang akan dilakukan oleh Bu Irma tadi, Pak? Yang ingin dilakukan oleh Bu Irma tadi, yang pertama merangkum materi pembelajaran dari catatan saya itu, Pak, ya. Tapi efektivitasnya itu masih minim, jadi tidak berhasil menurut Bu Irma. Yang kedua, melakukan kegiatan diskusi berkelompok. Hal itu pernah dilakukan, cuma waktu itu sekolahnya itu masih satu atap dengan SD. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu yang diberikan itu kurang, karena tahulah kita kalau campur sama anak SD, Pak, gimana gangguannya kalau sudah campur dengan SMA, walaupun itu sudah berbeda kelas, tapi kan satu atap, satu sekolah. Nah, sekarang ini sudah pindah sekolah, sudah ada lokal sendiri. Akhirnya Bu Irma menyarankan kegiatan itu. Yang menurut saya paling wow itu, Pak, yang disarankan itu hari literasi. Jadi siswa itu sebelum pembelajaran itu melakukan literasi di sekolah pagi pada hari Jumat, itu berselang-seling dengan kegiatan istighosa. Jadi siswa itu membawa buku sendiri, boleh membawa dari rumah, boleh pinjam dari sekolah, boleh beli, secara berkelompok membaca buku yang dia senangi, kemudian menceritakan kepada temannya secara berkelompok. Jadi dengan seperti itu kan dilatih siswa untuk membaca, kemudian menangkap informasi dari mereka itu kepada siswa lain. Jadi kurang lebih sudah terencana, Pak, ya? Terencana dengan baik menurut saya, Pak. Oke, Pak. Sedikit lagi, Pak, pertanyaan, Pak. Kira-kira kalau Pak Alex mengulang ya kegiatan coaching tadi, kira-kira ada enggak yang mau diperbaiki, Pak? Atau di sebelah mananya, Pak? Yang ingin saya perbaiki itu, Pak, pada saat saya menanyakan kepada Bu Irma bagaimana pertanggungjawaban yang ingin dilakukan. Menurut saya yang saya lakukan tadi itu betul ditangkap oleh Bu Irma, apa yang ingin saya sampaikan, apa yang ingin saya ekspor dari Bu Irma. Cuma
apa yang saya keluarkan dari mulut saya itu terasa belibet Pak, terasa kurang pas bagi saya. Akhirnya walaupun kurang menjawab mungkin agak sedikit bingung, tapi saya gali lagi. Nah, itu yang saya sampaikan. Yang kedua Pak, ada beberapa hal yang saya melakukan pengulangan kata-kata yang tidak perlu. Harusnya itu saya stop. Yang saya lakukan tadi karena saya rasa biar Bu Irma lebih mengerti apa yang dia sampaikan, jadi saya ulang lagi itu harusnya tidak, karena itu akan membuat Bu Irma semakin bingung menurut saya. Jadi kalau saya diberi kesempatan untuk melakukan ulang lagi, saya akan membaiki pemilihan kata-kata saya sebagai pertanyaan pemantik untuk menstimulus ide yang ada pada Bu Irma. Yang kedua, saya ingin memperbaiki struktur kalimatnya agar tidak terulang lagi kalimat yang sama kepada si Koja atau Bu Irma. Jadi lagi-lagi pemilihan kalimat. Iya, itu yang saya Pak. Kalau menurut penilaian saya mungkin Pak Alex tadi sedikit terlalu terburu-buru. Iya, terburu-buru Pak. Jadi kurang memanfaatkan waktu sehingga terburu-buru ingin cepat merespon tanggapan dari Bu Irma. Padahal dalam coaching itu kan bisa saja kita berdiam dulu 5 detik, 10 detik, kita pikirkan bersama gitu Pak. Baru coaching itu bisa memberikan pertanyaan. Bukan hanya coaching saja yang memikirkan solusi, tapi coaching juga harus memikirkan pertanyaan apa yang tepat nih untuk menggali jawaban atau pernyataan dari coaching tersebut. Iya, oke Pak. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak Alex dalam sesi ini? Ya mungkin ini Pak, tadi permasalahan saya itu dari kompetensi coaching itu kan ada present, ada mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut jenengan, bagaimana pertanyaan berbobot kan ingin yang saya kembangkan itu bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Menurut saya tadi, menurut Pak Nur sudah bagus, tapi menurut saya itu masih kurang Pak, yang saya rasakan itu Pak. Berilah saya Pak saran atau strategi bagaimana caranya saya bisa mengembangkan pertanyaan berbobot pada saat kegiatan coaching Pak. Kalau dalam sesi coaching Pak Ale kan minta saran ya. Saran. Oke, kalau saya menyarankan begini Pak, kita tidak bisa membuat pertanyaan berbobot dengan kalau pengalaman kita masih kurang. Betul. Oke, saya pun juga harus meningkatkan. Kalau makin sering kita melakukan sesi coaching, otomatis nanti kita akan lebih pengalaman Pak. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul dengan lebih mudah Pak. Pak Alex berapa kali sudah Pak melakukan sesi coaching? Saya melakukan coaching 3 kali masih. Nah, itu kan masih sedikit Pak ya. Minim, Pak. Oke, jadi ketika Pak Alex di sekolah mungkin bisa berlatih ya, meskipun tidak kepada siswa juga bisa kepada guru. Jadi sering-seringlah kita kalau ada kesempatannya meskipun tidak lengkap tidak alur ceritanya tidak sampai finish misalnya. Ketika kita bertanya kepada teman itu kan biasanya kita gatel atau kita ingin menceritakan apa yang kita rasakan juga kan. Nah, itu sebenarnya dihindari dalam coaching, yaitu yang benar kita mencoba melatih bagaimana kepekaan kita dalam memancing atau memberikan pertanyaan memancing jawabannya. Jadi itu berdasarkan pengalaman, Pak. Oh, siap, Pak. Terima kasih, bagus, Pak. Oke, siap. Mantap. Jadi rencana ke depan gimana, Pak Alex? Ya, rencana ke depan seperti yang disampaikan atau saran dari Pak Nur. Yang pertama, saya harus sering melakukan latihan proses coaching, entah kepada teman sesama CPG, kita yang bertemu, yang paling bagus itu teman yang satu sejawat di sekolah, ataupun murid juga nanti. Atau juga bisa di rumah, Pak? Bisa di rumah juga, ya. Dengan anaknya mungkin. Anaknya dengan istri ya, coaching keluarga gitu ya. Permasalahan keluarga di coaching. Bisa jadi itu latihan sangat bagus. Yang kedua yang memperbanyak referensi Pak, bisa melihat di YouTube atau di TikTok Pak tentang coaching itu, bagaimana percakapan coaching yang bagus dari ahli-ahli yang sudah ada di situ. Oke, cukup ya Pak Alex ya. Cukup, saya rasa ini bermanfaat sekali, bukan cuma buat Pak Alex, bagi saya juga bermanfaat. Terima kasih masukannya Pak Nur. Terima kasih juga Pak Alex sudah meluangkan waktu ya. Sama-sama. Terima kasih Pak Alex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.